wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora dengan NIM 2201030100216. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi final tes tugas bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Fitriani MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kesepakatan melalui negosiasi. Saya ambil dari buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar mendapat batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Untuk dapat meyakinkan gurumu, kamu pasti mengajukan beberapa alasan yang mendukung permintaanmu tersebut. Begitupun juga dengan gurumu, pasti akan memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengabulkan permintaanmu. Kegiatan yang kamu lakukan itu juga termasuk ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Contohnya, dalam pelajaran ini kamu akan mempelajari negosiasi agar kamu mempunyai keterampilan dalam berpikir kritis dan kreatif, serta mampu untuk bertindak efektif menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan nyata. Untuk membekali kemampuanmu, pada pelajaran ini kamu akan belajar bagaimana itu bernegosiasi dengan baik dan benar. Yang pertama, mengevaluasi teks negosiasi secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, menjelaskan teks negosiasi secara lisan atau tertulis. Yang ketiga, menganalisis isi struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Yang keempat, mengonstruksi teks negosiasi dengan memerhatikan isi struktur dan kebahasaannya. Untuk membantu kamu dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi dalam berbahasa, pelajari beberapa peta konsep di atas ini dengan seksama. Dalam ini kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu A. Mengevaluasi teks negosiasi. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau suatu organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi lain. Tujuan negosiasi itu sendiri ialah mengatasi atau menyelesaikan suatu perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain, jalan keluar yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi sendiri dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau suatu perselisihan pendapat. Berikut ini ada ciri-ciri dalam merumuskan suatu negosiasi. Untuk mengetahui apakah sebuah teks itu termasuk ke dalam negosiasi atau bukan, kamu harus mengetahui batasan teks negosiasi itu sendiri. Sekarang kamu akan belajar mengenai teks yang termasuk teks negosiasi. Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, berikut ini ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Antara lain sebagai berikut. Yang ke-1, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Dan yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Berikut ini ada cara mengonstruksikan teks negosiasi. Yang pertama itu ada menyusun teks negosiasi lisan
negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Hal pertama yang harus berikut ini ada cara dalam mengonstruksikan teks negosiasi. Yang pertama itu kita harus menyusun teks negosiasi itu lisan dalam bentuk dialog. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Berikut ini contoh permasalahan yang bisa diangkat menjadi topik negosiasi. 1. Larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Yang kedua, kegiatan siswa di sekolah dibatasi hingga jam 4 sore. Yang ketiga, rencana pembangunan kafe di samping masjid atau gereja di kampungmu. Berikut ini ada beberapa ringkasan dari hasil yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu, yang ke-1, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dari pihak kelompok atau organisasi lain. Yang kedua, tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Yang ketiga, unsur-unsur pembangunan teks negosiasi adalah A. Partisipan, B. Perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, C. Ada pengajuan dan penawaran, dan D. Persetujuan atau kesepakatan. Yang keempat, cara melakukan pengajuan dan penawaran ialah menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, saling menguntungkan dan disertai dengan alasan. Yang keenam, teks negosiasi dapat ditemukan dalam bentuk dialog, drama, gabungan antara narasi dan dialog seperti pada cerpen serta pada surat penawaran dan permintaan barang. Yang keenam, struktur teks negosiasi adalah orientasi. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan.